Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala Abdullah bin Antaki radhiyallahu anhu, khamsun hunna min tawail qalbi, mujalasatus sholihin, wa qiraatul Qur'an, wa ikhla'ul batin, wa qiyamul lail, wa tadarru' inda subah. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, di mana kalau segumpal daging itu baik, maka seluruh anggota tubuh itu baik. Bila segumpal daging itu buruk, seluruh tubuhnya menjadi buruk. Apa kata Nabi? Ala wahiyal qalbu, itu adalah hati. Jadi hati manusia itu bisa sakit. Hati manusia itu bisa mengeras. Hati manusia itu bisa tertutup, terkunci, dan hati manusia itu bisa mati. Sebagaimana diterangkan oleh Allah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adabun alimum bima kanu yakdzibun. Ada hati manusia itu sakit kalau tidak diobati nanti akan menjadi mengeras. Kalau tidak diobati lagi maka tertutup dan akhirnya hati manusia itu mati. Kalau sudah mati sulit untuk berbuat baik. Pagi ini kita bahas tentang 5 obat hati. Hati yang sedang sakit itu bisa diobati dengan 5 hal. Apa obatnya hati itu? Yang pertama, mujalasatus sholihin, yaitu bergaul dengan orang-orang soleh solihat. Jadi hati itu bila sakit, obat yang pertama berteman, bergaul dengan orang-orang baik. Nanti hati itu akan sehat lagi. Males jamaah, nanti berkumpul dengan orang-orang yang biasa jamaah, malas membaca Quran, berkumpul dengan orang-orang yang biasa membaca Quran, nanti ketularan karena ilmu itu nurun. Nah, nanti pemancar ilmu itu cahayanya akan bisa menarik. Mujalasatus sholihin, bergaul berteman dengan orang-orang baik. Ini obat yang pertama. Obat yang kedua, wa qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Dibuka Al-Qur'annya, dibaca. Setelah dibaca, kemudian dimengerti artinya. Kalau nggak bisa mengerti artinya, ikut ngaji. Nah, karena semuanya itu ada ilmunya. Untuk memahami isi Al-Quran harus ada ilmunya. Namanya ilmu hadis, ilmu ta'wil, tajwid, mustalah hadis, usul fiqih, dan yang lain-lainnya. Itu baru bisa nyambung memahami isi Al-Quran.
Wa qiraatul Quran, obat yang kedua adalah membaca Al-Quran dan dimengerti artinya. Yang ketiga, obat penyakit hati itu apa? Wa ikhla'ul batin, mengosongkan perut. Umpama tidak bisa puasa, dia sering lapar walaupun nggak puasa, apalagi puasa. Jelas ini. Wa ikhla'ul batin, kalau perut orang itu kenyang, itu sulit untuk bisa menyehatkan hati itu, karena orang yang kenyang terus itu gampang tidur. Kalau orang gampang tidur, hatinya mengeras. Wa ikhla'ul batin, yang ketiga sering mengosongkan perutnya. Syukur-syukur bisa puasa sunnah. Yang keempat, wa qiyamul lail, obat penyakit hati yang keempat adalah sholat malam atau sholat tahajud. Jadi sholat tahajud itu bisa menyehatkan jasmani juga rohani. Mulainya kapan? Separuh malam, jam 12 sampai subuh, itu waktunya untuk sholat tahajud. Nah, bisa diatur sesuai kemampuan. Wa qiyamul lail, yaitu membiasakan sholat malam. Al-khamis, yang kelima, yang terakhir, obat penyakit hati itu apa? Kata Abdullah, wat tadarru indas sobah, tadarru, berdoa kepada Allah menjelang subuh. Nah, jadi tadarru indas sobah itu berdoa menjelang subuh, sebelum subuh. Ya, kalau kita iktikaf bisa, kemudian kita baca zikir, baru kita tadarru, ndimpe berdoa kepada Allah sebelum sholat subuh. Itulah Bapak Ibu, kata Abdullah bin Ataki, ada 5 obat penyakit hati. Yang pertama adalah berteman dengan orang-orang baik. Yang kedua, membiasakan untuk membaca Al-Quran dan berusaha mengerti artinya. Ketiga, sering mengosongkan perutnya. Yang keempat adalah sholat tahajud, sholat malam. Dan yang terakhir adalah tadarru, zikir, berdoa menjelang subuh. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah, ditolong oleh Allah, sehingga mampu melaksanakan 5 obat penyakit hati ini. Amin. Allahumma. Mari kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.